kenapa kita sering melakukan kemaksiatan, kenapa kita sering menentang aturan-aturannya Allah, kenapa kita sering melakukan perbuatan dosa dan noda. Karena kita menganggap Allah itu tidak mendengar dan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Padahal lisan kita mengucapkan bahwa Allah itu maha mendengar, namun dalam kenyataannya Allah itu tidak mendengar. Makanya kita berbisik dengan kemaksiatan, makanya kita berbisik membicarakan orang, makanya kita berbisik memfitnah, tajassus. Hati-hati, sadari bahwa Allah kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim, As-Sami'ul Alim, Maha Pengasih, Penyayang, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, lahir maupun batin. Jangan sampai kita salah mempertuhankan Allah dalam kehidupan kita. Lisan kita mengatakan bahwa Allahu Rabbi, namun kenyataannya As-Syaitani Rabbi. Lisan kita mengatakan Allah Tuhanku, namun kenyataannya yang dipertuhankan adalah setan dalam kehidupanku. Hati-hati, jangan sampai kita terlewat batas dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita berbuat kelewatan dalam kehidupan ini, mempertuhankan dari selain Allah. Na'udzubillah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syulillahi lahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-hadrati wa nihim al-anbiya wal awliya wa syuhada wa was-sahabati wat tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikati al-muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syulillahi lahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdul minnatu wassarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi 'inda jahli wa Faya Rabbi matini bi sirri qulubi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kirami a'immati bihim yaghfirul ghafaru dhanbi allati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhtasin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Wahum yal'abun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahiyatan qulubuhum wa asrarun najwa alladziina zalamu hal hadza illa basharun mithlukum afata'tuna Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ardh wa huwas samii'ul 'aliim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnas. Iqtarab
telah dekat kepada manusia. Hisabuhum, hari penghisapan mereka. Wahum, dan sayangnya mereka, fi ghaflatin, di dalam keadaan lalai mereka. Mu'ridun, dan dalam keadaan enggan mereka. Jadi kita ini dekat dengan apa? Dekat dengan hari kematian kita. Semua manusia berproses menuju kepada kematiannya. Semua manusia akan mengalami yang namanya kiamat. Sedangkan kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra, dan yang kedua kiamat kubra. Kiamat sughra, kiamat kecil, kiamat kematian kita. Kiamat kubra, kiamat besar, hancurnya alam semesta. Namun yang harus kita khawatir, yang harus kita khawatirkan adalah kiamat sughra, kiamat kematian diri kita. Jangan sampai tatkala ajal mendatangi kita dalam keadaan lalai, kita berada dalam keadaan lalai, dalam urusan akhiratnya, lebih mengutamakan urusan dunianya. Makanya sebelum kita dihisab oleh Allah, kita harus menghisabnya terlebih dahulu. Kapan? Setiap hari. Kapan? Sebelum kita tidur. Ini sering diulang-ulang untuk menyadarkan kita, karena kita itu bukan hanya pelupa, namun seringkali kita itu melupakan. Bukan kita itu tidak ingat, namun seringkali kita pura-pura tidak ingat. Bukan kita tidak tahu, namun seringkali kita pura-pura tidak tahu. Makanya butuh menghisab diri kita sendiri setiap hari. Lebih banyak mana antara kebaikan yang kita lakukan dengan keburukan yang kita lakukan. Amalan soleh yang kita lakukan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, agar kita kelak di yaumil kiamah
termasuk hamba yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Makanya sering-seringlah menghisab diri kita. Sering-seringlah introspeksi diri kita. Bacalah kelakuan kita. Bacalah catatan-catatan amal-amal yang kita perbuat, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Jadi kita harus bisa membaca kitab amalan-amalan yang kita tulis, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dihisab, dihitung-hitung, lebih banyak mana kebaikan yang kita lakukan atau keburukan yang kita lakukan, amalan soleh yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan. Hitunglah. Jangan justru kita lalai terhadap menghisab diri kita sendiri, namun kita sergap menghisab-hisab amalan-amalan orang, perbuatan-perbuatan orang. Kalau kita menghisab, menghitung perbuatan, amalan-amalan orang, pastinya yang kita hisab adalah dari segi keburukan. Pastilah kebanyakan kita akan menghisab perbuatannya orang yang buruk-buruk saja, yang jelek-jelek saja. Untuk apa? Dijadikan bahan gunjingan, dijadikan bahan gibahan, dijadikan bahan fitnahan, dijadikan bahan untuk tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang. Hati-hati, jangan sampai kita dilalaikan dari urusan akhirat, lebih mengutamakan urusan dunia. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka fi ghaflatin, dalam keadaan lalai, lebih mengutamakan urusan duniawi daripada urusan akhirat. Mu'ridun, dan mereka juga enggan, tidak mau menolak apabila ada yang datang menasehati mereka, memberitahu mereka tentang urusan akhirat. Tidak mau. Al-Quran yang datang gak mau, ayat-ayatnya Allah tidak mau. Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka, tidak akan datang kepada mereka min dzikrin, dari peringatan min rabbihim, dari Tuhan mereka, muhdatsin, tentang hal yang baru, illa istama'uhu, kecuali mereka mendengarkannya, peringatan itu, peringatan yang disampaikan melalui Al-Quran. Mendengarkan mereka, namun apa yang terjadi? Wahum yal'abun, mereka mendengarkan sambil bermain-main, sambil mengentengkan. Karena luar biasa dahsyatnya Al-Quran ini, luar biasa mahabbahnya Al-Quran ini, daya tariknya Al-Quran ini luar biasa. Namun sayangnya kadang kita menutup hati kita dari Al-Quran,
dari petunjuk Allah yang melalui Al-Quran. Luar biasa Al-Quran. Tatkala kita bermain-main sambil mendengarkan Al-Quran sambil bermain-main, tidak serius, apa akibatnya? Lahiyatan qulubuhum, maka akan melalaikan hati mereka dari mengingat Allah, dari berzikir mengingat Allah, lalai hatinya mereka. Makanya zahir lambang dari batin. Makanya lihat zahirnya, itulah isi dari batinnya. Yang keluar dari lesannya baik, itulah isi dari hatinya. Yang keluar dari lesannya buruk, itulah isi dari hatinya. Lihat, apa yang diucapkan itulah isi dari hatinya. Sumpah serapah, sampah yang diucapkan itulah isi hatinya. Makanya kita melakukan apa saja dalam kehidupan ini jangan sampai lalai, jangan sampai enteng, karena mengakibatkan hati kita tertutup dari petunjuk Allah. Itulah yang dinamakan orang-orang yang kafir, orang yang menutup petunjuk dari Allah, orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, tidak mau terhadap petunjuk Allah, mengkafir hatinya dari petunjuk Allah. Itulah orang-orang kafir. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja, akan jegideg, tidak mau. Dengarkan, dengar, namun mereka dibuat permainan, dibuat main-main, tidak serius dalam kehidupan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja, diberi peringatan tidak diberi peringatan, orang kafir itu tetap mereka tidak mau beriman. Makanya hati-hati. Kenapa kok tidak mau beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risawatu wa lahum adzabun 'adzim. Tertutup mata hati mereka. Kalau hatinya sudah tertutup, hatinya sudah dilalaikan oleh Allah, maka semuanya, penglihatannya, pendengarannya juga akan tertutup dari kebenaran. Lesannya juga akan tidak bisa menyuarakan kebenaran. Kupingnya tidak bisa mendengarkan kebenaran. Matanya tidak bisa melihat kebenaran. Tunggulah azab yang pedih dari Allah atas perbuatan mereka sendiri. Jadi yang menjadi azab adalah perbuatan kita sendiri, perbuatan yang mendolimi diri kita sendiri. Itulah yang akan menjadi azab dalam kehidupan kita. Kita akan dikejar-kejar oleh dosa-dosa kita, akan dikejar oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Itulah azab. Itu semua disebabkan karena di dalam hati kita ada penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum
bima ya'lamun. Ya'lamun gimana? Yakdzibun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun bima kanu yakdzibun. Semuanya itu disebabkan karena yakdzibun, kedustaan-kedustaan yang kita lakukan, ucapan dusta yang kita lakukan. Makanya akan timbul penyakit di dalam hati kita. Makanya jaga lisan kita, jangan sampai kita berdusta, mendustakan kebenaran yang datang kepada kita. Itulah yang akan menyebabkan hati kita berpenyakit. Penyakit ditambah penyakit, dan penyakit itu yang akan menjadi azab bagi dirinya. Makanya dusta ini adalah nenek moyang penyakit. Makanya hati-hati, jangan sampai lisan kita berdusta dari menyuarakan kebenaran. Hati-hati, jangan sampai pendengaran kita berdusta dari mendengarkan kebenaran. Hati-hati, jangan sampai penglihatan kita berdusta dari melihat kebenaran. Kalau semuanya mulut berdusta, kuping pendengaran kita berdusta, mata penglihatan kita berdusta, tandanya hati kitalah yang berdusta. Makanya jangan buat main-main. Wahum yal'abun, jangan sampai kita berbuat main-main dalam kehidupan ini, berbuat main-main dengan Al-Quran. Didengar iya, dikerjakan tidak. Katanya iya, kenyataannya tidak. Itu semua yang menyebabkan lahiyatan qulubuhum. Hatinya juga akan lalai, hatinya juga akan bermain-main, tidak serius terhadap petunjuk-petunjuknya Allah. Wasarrun najwa, dan merahasiakan, mengesirkan pembicaraan mereka. Kenapa kok disirkan pembicaraannya? Kenapa kok dirahasiakan pembicaraannya? Kenapa kok berbisik-bisik tatkala berbicara? Karena pembicaraan mereka tentang keburukan. Alladzina zalamu, mereka itulah orang-orang yang zalim mereka. Kalau berbicara berbisik-bisik, pelan-pelan, ngerasani tetangganya pelan-pelan, bersekongkol membicarakan kejelekan, mengorek-ngorek kesalahan orang lain pelan-pelan. Tatkala ada orang datang kaget, menoleh kaget, ada kata lewat kaget, ada kucing lewat kaget, karena mereka berbisik dalam kejelekan. Sampai kapan kita akan menjadi orang yang kagetan, orang yang gumunan? Buang penyakit hati itu dari dalam hati kita, dibuang. Gak usah bicara-bicara yang jelek-jelek lagi, dengan berbisik, dengan suara pelan. Tatkala ada orang datang kaget, takut kedengaran apa yang dibicarakan, takut disampaikan pembicaraan yang jelek itu kepada orang yang dibicarakan.
Hati-hati dengan penyakit hati. Berbicara dengan penuh benci yang menyebabkan hatinya dengki. Benci bukan hanya untuk dirinya, namun juga benci mengajak orang lain membenci. Itulah dengki. Sebanyak apapun amalan-amalan yang kita lakukan, kalau di dalam hati kita ada sifat kedengkian, maka akan hangus secepat api memakan kayu bakar yang kering. Kretek habis. Kebaikan-kebaikan yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, karena satu penyakit hati yang namanya dengki, maka amalan-amalan kita itu akan hangus terbakar dalam waktu sekejap saja. Kretek habis. Makanya jauhi sifat-sifat kedengkian, jauhi, buang jauh-jauh. Jangan sampai di dalam hati kita ada sifat iri dan dengki. Buang jauh-jauh sifat-sifat benci dan caci maki. Buang jauh-jauh sifat-sifat mencari kesalahan-kesalahan orang untuk dijadikan bahan gibahan, bahan fitnahan. Buang jauh-jauh agar kita dibahagiakan oleh Allah, agar kita diselamatkan oleh Allah, agar kita hidupnya damai sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Amin. Alladzina zalamu, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang zalim. Tatkala mendengarkan Al-Quran, mereka enteng, bermain-main, tidak serius, yang menyebabkan yang mana hal itu tanda bahwa hatinya juga enteng, juga main-main, tidak serius. Tatkala berbicara, mereka berbisik-berbisik, karena yang dibicarakan adalah tentang keburukan orang, tentang kejelekan orang. Itulah orang-orang yang zalim. Zalim terhadap dirinya sendiri karena membiarkan kezaliman, sifat-sifat yang zalim masuk ke dalam hatinya. Zalim terhadap orang lain karena telah menyakiti, karena telah mengorek-ngorek kesalahan orang lain dan dibuat bahan gibahan, fitnahan, cacian, sehingga orang membenci kepada mereka. Hal hadza illa basarun mithlukum. Tidaklah hadza, Muhammad inilah Muhammad yang membawa Al-Quran, illa basarun mithlukum, kecuali sama seperti mereka manusia biasa. Illa besar, kecuali manusia mithlukum, sama seperti kalian. Muhammad itu sama. Seharusnya yang diutus oleh Allah kan malaikat, bukan manusia. Yatim lagi, tidak punya bapak lagi, piatu lagi, tidak punya ibu lagi. Sama, bahkan lebih rendah statusnya daripada kita. Sudah yatim, piatu lagi. Afata'tuna sihr, maka apakah kalian datang asyirah kepada sihirnya Muhammad, kepada Al-Quran yang dikatakan sihir oleh mereka, dikatakan syair-syair sihir oleh mereka, padahal mereka orang Arab,
mengerti bahasa Arab, mengerti keindahan Al-Quran, namun mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sihir. Ayat-ayat Al-Quran itu sihir karena memang luar biasa Al-Quran. Dahsyatnya Al-Quran luar biasa. Ayat-ayat yang di dalam Al-Quran tatkala dibacakan luar biasa. Abu Jahal pun paham terhadap Al-Quran, namun Abu Jahal tidak diberi petunjuk oleh Allah. Umar masuk Islam karena Al-Quran. Keindahan Al-Quran luar biasa, masuk ke dalam hatinya Umar, bergetar hatinya Umar tatkala mendengarkan lantunan Al-Quran dari adiknya. Makanya hati-hati, jangan dibuat main-main Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya jangan sekali-sekali kita lepas dari Al-Quran. Kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, jangan sampai kita lalai dari Al-Quran, enteng dari Al-Quran. Jangan sampai setiap hari kita lepas dari Al-Quran. Jangan sampai itu terjadi. Al-Quran kajilah setiap hari, bacalah setiap hari, istiqomahlah mengaji setiap hari. Jangan sampai kita dikelompokkan oleh Allah wahum yal'abun, orang-orang yang bermain-main menganggap remeh Al-Quran. Wa antum tubsirun, dan kalian melihat itu. Memang luar biasa Al-Quran, daya tariknya luar biasa. Dibaca berulang-ulang tidak akan pernah bosan kita. Semakin kita membaca Al-Quran, semakin cinta kita terhadap Al-Quran. Semakin kita mengkaji Al-Quran, semakin cinta kita terhadap Al-Quran. Tinggal kita bermohon kepada Allah untuk selalu diberi petunjuk oleh Allah. Bermohon kepada Allah, kita mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Al-Quran. Menyaksikan iya, kita sendiri tatkala kita hafal satu ayat saja, tidak ada bosannya kita mengulang-ulang ayat itu dalam kehidupan kita. Apalagi kita paham, apalagi kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Makanya kaji Al-Quran itu. Dalam kita berproses memahami Al-Quran, siapa tahu Allah memberi petunjuk kepada kita. Makanya kita luruskan niat. Jangan sampai kita mengaji Al-Quran hanya dibuat sebagai gaya-gayaan saja, bangga-banggaan saja. Namun luruskan niat dari awal. Cintai Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada kita umatnya Kanjeng Nabi. Qala, katakan, Rabbi, Tuhanku, ya'lamul qaul, mengetahui semua perkataan fis sama, di dalam langit-langit, wal ardi, dan juga di dalam bumi. Qala, berkata Kanjeng Nabi Muhammad, Rabbi, Tuhanku, pengaturku, ya'lamul qaul, mengetahui semua pembicaraan fis sama, yang ada di langit-langit, wal ardi, dan yang ada di bumi. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kadang kita itu meyakini bahwa Allah maha mendengar, namun pada kenyataannya tatkala kita melakukan sesuatu keluar dari syariatnya Allah,
berupa kemaksiatan, berupa perbuatan dosa. Kadang kita menafikan bahwa Allah itu maha mendengar. Tatkala kita berghibah, tatkala kita memfitnah, tatkala kita tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang, kadang kita menafikan bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Seolah-olah Allah itu tidak mendengar alias tuli, seolah-olah Allah itu tidak mengetahui alias Allah itu buta, seolah-olah Allah itu tidur, tidak tahu apa yang kita perbuat. Makanya kita terus berbuat maksiat. Kadang kita berbisik tentang kejelekannya orang, kita lupa bahwa Allah itu maha mendengar. Katanya yakin kalau Allah itu mendengar, tapi kenapa berbisik-bisik membicarakan kejelekannya orang tetap kita lakukan? Siapa sebenarnya yang kita pertuhankan? Tatkala kita melakukan kemaksiatan seolah-olah Allah tidak mengetahui, Allah itu tidak punya ilmunya. Seolah-olah Allah itu tidak tahu, seolah-olah Allah itu bodoh. Itulah kenyataannya. Kenapa kita sering melakukan kemaksiatan? Kenapa kita sering menentang aturan-aturannya Allah? Kenapa kita sering melakukan perbuatan dosa dan noda? Karena kita menganggap Allah itu tidak mendengar dan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Padahal lisan kita mengucapkan bahwa Allah itu maha mendengar, namun dalam kenyataannya Allah itu tidak mendengar. Makanya kita berbisik dengan kemaksiatan, makanya kita berbisik membicarakan orang, makanya kita berbisik memfitnah, tajassus. Hati-hati, sadari bahwa Allah kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim, As-Sami'ul Alim, maha pengasih, penyayang, maha mendengar, maha mengetahui, lahir maupun batin. Jangan sampai kita salah mempertuhankan Allah dalam kehidupan kita. Lisan kita mengatakan bahwa Allahu Rabbi, namun kenyataannya As-Syaitani Rabbi. Lisan kita mengatakan Allah Tuhanku, namun kenyataannya yang dipertuhankan adalah setan dalam kehidupanku. Hati-hati, jangan sampai kita terlewat batas dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita berbuat kelewatan dalam kehidupan ini, mempertuhankan dari selain Allah. Na'udzubillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta.
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.